Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan saya, Lalulian, dan tim Lumbung Inovasi yang telah mengundang saya untuk cuap-cuap, sedikit cuap-cuap dan bincang-bincang perihal literasi digital ya dalam konteks pariwisata di era COVID-19. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Tamrin dari Kabupaten Lombok Utara dan yang kebetulan sekarang lagi studi di Polandia karena dapat beasiswa dari pemerintah Polandia. Ini beasiswa NTB apa Polandia nih? Beasiswa Polandia nih. Oh iya, siap. Teman-teman yang NTB itu berangkat 2018 kalau nggak salah. Nah, saya 2017 dari sini. Kebetulan domain bidang saya, masternya di bidang computer science dan ekonometrik, konsentrasinya big data analysis. Perihal topik-topik yang diminati gitu, ada IoT juga, internet of things, kemudian big data analysis seperti ya data mining, eksplorasi data-data unstructured, image, forecasting juga gitu. Untuk ini juga ada teman-teman yang mau masuk nih. Nah, ini pakarnya nih. Nah, untuk waktu S1 dulu saya kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, jurusan Statistika dan Ekonomi Islam. Jadi kebetulan 2012, 2016 saya ngambil statistik. Nah, 2016-nya saya dapat beasiswa, 2017 akhir ya, saya dapat beasiswa. Akhirnya di ekonomi Islam saya cuti gitu. Saya cuti 2 tahun. Jadi masih lah saya cuti. Walaupun sekarang udah habis sih masa cutinya, tapi masih bisa lah. Kemudian 2017, 2018 saya kuliah bahasa di Silesia University in Katowice, itu bidang bahasa dan budaya Polandia. Nah, baru kemudian 2018 sampai sekarang ngambil jurusan Big Data Analysis. Nah, ada satu hal yang menarik gitu, ketika kita berbicara perihal literasi digital. Gitu. Saya masih teringat dengan salah satu buku yang mungkin teman-teman juga perlu baca, Everybody's Lies, itu karangannya Seth Stephen. Jadi dia itu seorang engineer di Google. Kemudian dia menulis sebuah buku yang menarik gitu, yang menarik sekali. Jadi misal gini, orang-orang di internet itu kadang mengungkapkan siapa dirinya gitu. Bahkan ketika di kehidupan nyata, bahkan kita nggak tahu bahwa siapa dia. Jadi kurang lebih begitu yang dia ungkapkan. Misal gini, orang-orang searching di Google platform misalnya, itu pasti berkaitan tentang apa yang dia minati, apa yang dia suka, ya, apa yang dia pikirkan. Gitu. Misal ada orang yang kadang searching perihal fashion, film gitu. Nah itu tuh mencerminkan siapa dirinya gitu, watak dari orang itu. Nah itu yang diungkapkan oleh Stephen ini gitu di buku Everybody's Lies. Sehingga misal contoh ini kayak kebocoran data waktu Facebook dulu tahun 2014 kalau nggak salah, ketika terjadi pemilihan presiden Amerika Serikat, Cambridge Analytica itu ada seorang profesor dari Cambridge, dia seorang psikologis sebenarnya profesor ini. Nah, kemudian rekannya itu seorang data scientist, pakar data. Kemudian mereka menjadi konsultan kemenangannya Trump. Gimana sih memanfaatkan data-data Facebook pada waktu itu? Akhirnya mereka membuat semacam kuesioner yang disebarkan di Facebook. Nah, waktu itu memang Facebook keamanannya belum begitu kuat. Bukan keamanan dalam arti bisa retas atau apa enggak ya. Misalnya celah-celah data-data itu bisa dikoleksi sama orang kemudian digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, kalau sekarang kan kita nggak bisa mengkoleksi data-data pribadi seorang kalau nggak kita lihat satu persatu gitu. Kalau dulu kita bisa bikin satu program yang bisa mengkoleksi data itu dalam sehari itu bisa mengoleksi ribuan bahkan puluhan ribu gitu data-data orang. Jadi sejak kasus Cambridge Analytica itu kemudian Facebook didakwa sama pemerintah Amerika sama hakim di sana untuk
memberikan keamanan yang lebih kuat gitu untuk data-data itu biar tidak disalahgunakan sama orang-orang. Nah, singkat cerita pada waktu itu si Cambridge Analytica ini membuat semacam kuesioner dan kuesioner itu disebarkan dan orang nggak ngeh gitu disebarkan. Tiba-tiba kok ada kuesioner yang misal jawabannya ini pertanyaannya sekian 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 gitu dijawab dicentang. Nah kemudian data-data itu dikoleksi sama Cambridge Analytica. Nah kemudian baru mereka memetakan arah seperti apa sih orang Amerika nih gitu. Kira-kira mereka arah politiknya seperti apa gitu. Nah, kemudian si Cambridge Analytica kemudian mensugesti, memberikan masukan ke timnya pemenangan Trump. Oh ini nih suara-suara yang berkaitan tentang rasis gitu, make American great again, misal kayak gitu. Nah, akhirnya suara-suara itu yang isu-isu itu yang kemudian digelontorkan oleh Trump waktu kampanye. Nah, ini salah satu contoh gitu. Kemudian di buku ini juga si Seth Stephen ini juga banyak orang tidak menyadari bahwa Google itu merecord setiap detik data pencarian gitu. Misal kita lagi nyari misal tentang apa yang kita suka gitu. Walaupun browser kita itu kita delete habis itu gitu. Jadi di database-nya Google itu udah terekam semua gitu. Nah, jadi dengan itu kadang ketika kita buka browser pertama kali, hal-hal yang berkaitan dengan pencarian itu kok ada kaitannya dengan pencarian sebelumnya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan artificial intelligence. Misal contoh gini, jadi Tokopedia misalnya, mungkin teman-teman juga pernah ngerasa, kita pernah beli suatu produk di Tokopedia, anggaplah sepatu Nike, gitu. Kita cari nih di kolom pencarian, sepatu Nike gitu. Kemudian beberapa saat kemudian, ya entah besoknya atau kita buka lagi platform Tokopedia dan itu kok tiba-tiba ada sugesti, ada saran gitu dari Tokopedia-nya. Kok ini mirip, kok dia tahu apa yang saya mau cari misalnya gitu. Nah, itu tuh mereka merecord dari apa yang kita cari sebelumnya, kemudian dikombinasikan dengan pencarian-pencarian dari orang-orang sebelumnya gitu. Misal orang-orang yang mencari produk yang sama, apakah berapa besar kemungkinan mencari produk selanjutnya gitu yang kira-kira mirip gitu. Oh, misal ternyata orang kalau setelah mencari produk Nike, dia misalnya nyari Adidas misal gitu. Kebanyakan misal dari 100.000 orang yang mencari produk Nike misalnya, ternyata lebih dari setengahnya habis dari Nike, nyarinya Adidas gitu. Nah, si platform Tokopedia ini kemudian merecord itu data-data itu. Sama hal yang sama juga dilakukan oleh Google. Saya sambil ngopi ya, Bang ya. Sikat Bang. Bang Hai ngopi. Nah, jadi itu pemanfaatan dari artificial intelligence misalnya di Google gitu. Kemudian apakah keyword yang dicari berkaitan dengan minat orang tersebut? Nah, ini memang tanda tanya ya. Di media sosial atau di platform internet, orang tentu bisa menjadi siapapun ya. Orang tentu bisa menjadi banyak karakter. Misal kayak kasus kampanye kemarin, misal pemilihan presiden. Bahkan kita nggak tahu ada penyusup, mungkin orang yang nggak dibayar, kemudian dia mencoba mengacaukan keadaan misalnya. Dia bisa saja misal bikin satu akun, 2 akun gitu untuk mengadu domba. Itu hal seperti itu pasti terjadi. Jadi, tetapi kata kuncinya dari sekian juta orang gitu, tentu tidak semua yang seperti itu. Jadi dalam konteks ini tentu ada bias juga gitu. Maksudnya tidak semua yang dicari oleh orang itu menggambarkan karakter seseorang, tetapi bisa dibilang lebih dari 70% saya berani bilang bahwa itu menggambarkan karakter seseorang. Jadi pernah saya coba membandingkan dulu, Bang. Jadi saya coba membuat perbandingan gitu. Apa sih dalam kurun waktu tertentu yang dicari sama orang di Indonesia nih? Kata-kata apa nih, misal keyword apa yang sering dicari? Kok ternyata konten-konten pornografi itu tinggi gitu. Nah, kemudian saya berpikir gitu, wajar juga ya kenapa kalau misalnya media-media mainstream ya kayak Tribun, kayak Kompas, ketika ada kasus misalnya artis yang melakukan tindak asusila misal pornografi gitu, itu pasti viral di Indonesia gitu. Itu pasti viral sekali gitu. Jadi mereka itu kadang
suka sekali mengangkat isu-isu itu. Kayak contoh sempat viral heboh itu kasus siapa di Garut gitu, di Jawa Barat gitu. Nah, itu kasus itu viral itu setiap hari itu, baik Tribun, Kompas, apalagi Grid gitu ya, yang media-media online mainstream itu mengangkat isu-isu itu, dan itu ribuan kali di-share, bahkan ribuan kali komentar ada gitu. Artinya begini, jadi karakter-karakter orang di Indonesia tentu terekam semua nih dari Google gitu. Oh, ternyata di Indonesia nih pencarian situs-situs pornografi atau konten-konten pornografi itu tinggi sekali. Walaupun sekarang diblokir ya. Jadi semalam saya coba melihat membandingkan situs-situs website yang sering diakses di Indonesia ini, dalam konteks Indonesia. Itu bisa teman-teman bisa lihat di Google itu. Ada website apa untuk mencari itu gitu. Itu yang masuk jajaran 13 besar, urutan ke-13 apa 20-an gitu, masuk ke 20-an itu ternyata website pornografi. Coba bayangin, di Indonesia ini lagi diblok, tetapi pencarian atau akses ke website itu tinggi sekali. Nah itu jadi arti maksudnya begini, karakter seseorang di Indonesia misalnya tentu tercermin dari apa yang kadang dicari yang banyak dicari oleh yang direcord oleh Google platform misalnya. Itu jadi relevan, kata di buku ini ya, di Everybody Lies ini relevan bahwa keyword itu kadang mencerminkan karakter seseorang. Bahkan penulisan caption misalnya, itu kita bisa pelajari polanya juga. Misal gini, dulu misal ketika masa kampanye nih gitu, kalau orang misal menulis Prabowo PS Jokowi misalnya, apakah sama dengan orang menulis Jokowi PS Prabowo? Itu kita secara psikis itu bisa kita kaji gitu. Nah, kebetulan memang tesis saya juga ada kaitannya dengan hal ini, semantik gitu. Bisa saja orang yang menulis Prabowo PS Jokowi itu memang dia cenderung ke Prabowo. Tapi bisa juga misal orang yang menulis Jokowi PS Prabowo. Jadi posisi kata itu juga mempengaruhi gitu. Maksudnya menentukan, mencerminkan karakter dari seseorang, minat seseorang. Jadi kajian-kajian seperti ini memang menarik gitu. Nah, jadi di internet orang bisa menjadi siapa saja, orang bisa membuat konten apapun, tentu bisa gitu. Itu jelas banget gitu. Nah, kemudian di Everybody Slides ini juga dijelaskan gimana sih cara kita melihat data dengan sudut pandang yang baru. Jadi mungkin ketika kita kuliah kemudian belajar statistik, kita banyak belajar perihal data kualitatif, kuantitatif gitu ya. Kalau ranahnya big data itu bukan kualitatif lagi nih. Structure, unstructure gitu, bahkan ada semi structure gitu. Tapi secara garis besar data terstruktur dan data tidak terstruktur. Misal kayak data teks, image gitu. Kemudian video, suara gitu. Yang tersebar di jagat dunia virtual itu dalam setiap detiknya sekian ribu gigabyte. Bahkan itu kan setiap hari itu meningkat terus. Kita nggak bisa membayangkan kalau kita mampu mengeksplor data-data ini, data-data teks misalnya, untuk kita jadikan sebuah landasan untuk pengambilan kebijakan. Sebagai contoh, misal dalam konteks pariwisata, pariwisata kita di NTB gitu. Ini ada kaitannya dengan tema kita gitu. Misal gini, jadi di Traveloka kan di situ bukan di Traveloka, di TripAdvisor gitu. Misal di TripAdvisor. Di situ ada destinasi-destinasi. Misal gini Trawangan. Itu sampai ribuan reviews sama orang-orang gitu. Jadi orang-orang ini ketika mereka berlibur langsung nge-review, ini buat review. Oh, ada misal dia nggak suka dengan apa yang mereka alami gitu. Pengalaman mereka ada yang dia nggak ngeh di hatinya dia gitu. Misal sampah banyak, atau kemudian ada tindak kejahatan misalnya, atau terlalu bising gitu. Mereka
secara spontan kemudian membuka itu platform, kemudian membuat review, menulis review. Nah, pertanyaannya, gimana sih, seberapa besar sih, seberapa jauh kita di NTB ini menggunakan data-data ini sebagai landasan pijakan? Misal nih, misal di TripAdvisor itu ada tentu ada lima tahapan, bukan 5 tahapan, ada 5 level review. Misal very good, misal sangat baik, excellent dan sebagainya. Tapi ada yang negatif banget, itu bintang 1 gitu. Itu juga perlu kita lirik gitu. Kita dalam konteks ini nggak bisa langsung mengkomparasikan, oh ini kok lebih banyak yang positif, kok lebih banyak excellent kok komentar orang. Bukan begitu. Jadi komentar-komentar atau review-review negatif ini kita tampung sebagai pijakan untuk pembenahan gitu. Tapi pertanyaannya, gimana data-data ini mampu kita eksplor dari data yang tidak terstruktur tadi, yang kelihatannya sampah-sampah itu, kemudian kita ekstrak menjadi suatu informasi yang berguna. Ini tentu ada tekniknya, ada text mining. Gitu. Jadi data-data itu kemudian memberikan suatu pemahaman baru. Ternyata pariwisata kita, oh ini loh kekurangannya di tempat ini gitu. Oh ternyata trafficnya banyak, kemudian sampah gitu. Kemudian oh terjadi pencurian. Itu orang-orang itu tidak segan-segan itu membuat review semacam itu. Walaupun ada biasnya. Misal begini, tentu ada, misal ada dalam konteks persaingan misalnya. Pasti ada juga orang atau traveler yang mungkin dia pakai akun fake gitu. Dia nggak suka dengan destinasi inilah, biar orang kunjungan ke sana nggak banyak gitu. Oh dia menulis review yang benar-benar jelek lah gitu, review yang negatif sekali. Tentu ada yang semacam itu, kejadian semacam itu pasti ada. Tetapi pertanyaannya, dari ribuan itu hanya beberapa segelintir doang yang seperti itu. Ya ini sama saja dalam pengoleksian data. Ini perihal konsep valid atau enggaknya sebuah data gitu. Jadi begitu juga dalam misal kita mengumpulkan data dalam kuesioner. Makanya kemarin saya sempat menanyakan nih di Facebook nih, mana sih lebih valid media kumpulan data dengan kuesioner atau dengan scraping gitu, ngambil di TripAdvisor dalam konteks-konteks tertentu gitu, dalam konteks pariwisata misalnya. Ada jawaban dari dosen saya waktu itu komentar gitu, dan beliau itu doktoral gitu. Jadi dia bilang tentu dalam kasus tertentu tentu wawancara lebih valid. Tapi dalam konteks hal-hal yang bersifat general, itu tentu lebih tepat, lebih valid data-data yang direview, yang data-data review yang di TripAdvisor misalnya, kemudian di Google Platform. Karena dari ribuan data-data review itu kemudian kita ekstrak. Nah, jadi kecenderungan biasnya yang tidak, orang yang menulis dengan akun fake atau yang tidak mewakili secara objektif, kemungkinan kecil, hanya berapa persen saja. Gitu. Nah, berbeda dengan kuesioner. Kuesioner itu tentu punya pakem-pakemnya. Kalau kita membuat kuesioner itu, bagaimana kita mempelajari orang juga, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu, bulir-bulir pertanyaan itu mewakili dari apa yang kita mau riset. Nah, ini memang agak lebih ribet sih memang kuesioner. Oke. Bentar Bang, sambil ngopi Bang ya. Kalau ada teman-teman, ini kan ngobrol ya, nggak terlalu kaku, ada pertanyaan bisa, kalau Bang Hai berket juga, ada Bang Hai nih, biasanya banyak. Oh iya, Bang Hai, oh ini, wah beliau ini pakar, saya sering ngikutin beliau loh di Facebook. Ya serius itu, wah gila, ngeri, beliau wah luar biasa memang. Ya, jadi teman-teman bisa kita langsung aja nanti kita ngobrol ringan. Ini sesi pertama. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol ringan aja, jadi nggak usah serius-serius amat lah. Ya. Kita akan lanjut Bang. Oke siap. Nah itu tadi sepintas dari apa di buku itu teman-teman bisa nyari di Gramedia misalnya, itu buku itu menarik sekali. Jadi penulisnya itu data engineer di Google, jadi dia sudah resign kalau nggak salah, saya baca biografinya. Kemudian dia menulis, jadi buku itu bestseller di Amerika. Jadi buku itu memberikan gambaran baru bagaimana data sekarang di era big data ini. Gitu. Jadi bahkan waktu dulu di Amerika itu sampai statistik ini ada silang pendapat dulu nih. Waktu di Amerika saya baca di artikelnya itu.
Orang-orang pakar-pakar statistik ya, lembaga-lembaga survei pada waktu itu tidak tidak menjagokan Trump pada waktu itu karena memang isu-isu yang dimainkan sama Trump pada waktu itu emang isu-isu rasial gitu misalnya gitu. Jadi banyak survei lembaga-lembaga survei itu udah bilang oh Trump ini kalah nih gitu. Tetapi si penulis ini si Stephen ini berkata beda. Oh enggak, berdasarkan data di Google nih gitu. Bahkan menunjukkan sebaliknya. Jadi itu menunjukkan bagaimana karakter orang Amerika. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, gitu. Sekarang Amerika lagi ribut nih, lagi ribut gara-gara kasus rasial kemarin kan yang meninggal itu kan, gara-gara kulit putih sama kulit hitam gitu. Nah jadi itu menunjukkan karakter. Nah jadi selama ini memang apa yang dicatat oleh Google itu mencerminkan karakter orang Amerika. Nah itu juga hal yang sama juga berlaku di kita di NTB dalam konteks NTB nih gitu. Orang-orang yang mereview, yang menulis review, yang menulis caption di media sosial atau yang menyebarkan foto di Instagram atau yang komentar-komentar di platform-platform media sosial entah itu Facebook misalnya itu juga mencerminkan karakter seseorang mencerminkan karakter seseorang. Cuman pertanyaannya gimana sih data-data itu kita mampu mengubah, mentransformasikan dari data teks menjadi informasi yang utuh. Nah, misal sekarang di Indonesia nih, lagi COVID nih, lagi era-era COVID-19. Itu data-data hoax itu bertebaran. Kok bisa begitu? Gitu. Muncul pertanyaan di benak saya, gitu, saya sendiri gitu. Apakah ini mencerminkan kekecewaan dari para netizen entah itu kepada pemerintah, misal ada data-data hoax yang belum terkonfirmasi kebenarannya, entah itu baik video, bahkan video gitu, video maupun narasi teks, gambar gitu. Yang kadang ketika dibuat narasi ulang dengan narasi-narasi yang berbeda dari kenyataannya, kayak kasus kemarin ya ada video yang viral di Sulawesi kalau nggak salah itu ya ada narasi-narasi yang muncul, oh ini bisnis nih, corona dijadikan bisnis gitu. Ini dibayar 50 juta kan. Nah, narasi-narasi itu yang tersebar. Kemudian dikonfirmasi sama apa itu salah satu media online gitu. Oh ini ternyata tidak tepat. Apa narasi yang disampaikan tidak tepat. Memang benar video itu terjadi di Sulawesi gitu. Memang benar gitu. Tetapi narasi yang menyatakan bahwa keluarga korban dibayar 50 juta agar dimakamkan dengan prosedur corona gitu. Itu tidak tepat dan pembayaran 50 juta itu tidak tepat. Gitu. Nah, artinya begini, orang-orang yang menyebarkan itu apakah mencerminkan kekecewaannya dengan pemerintah, ketidakpercayaannya dengan pemerintah? Itu ada benarnya. Kita bisa ngebayangin ya. Bahkan ya narasi-narasi yang sekiranya menyudutkan baik itu tenaga medis atau pemerintah misalnya, itu sering sekali berseliweran bahkan ribuan kali disebar gitu di media sosial. Nah jadi hal itu juga mencerminkan kekecewaan dari seseorang gitu, seseorang netizen gitu kepada pemerintah, sehingga narasi-narasi yang menyudutkan atau entah yang misal dia dalam dirinya gitu dia nggak suka dengan pemerintahan ini, nggak becus di pemerintahan ini, dia kecewa dengan penanganan corona misalnya, sehingga ketika ada narasi-narasi yang mendukung apa praduganya dia begitu cepat disebar. Nah ini yang disebut oleh Seth Davidovich itu penulis itu Seth Stephen itu orang nih everybody's lies gitu. Wah, orang ini semua bohong nih di depan di kehidupan nyata dia bilang begini, tapi kenyataannya di media sosial oh dia begini. Gitu. Jadi itu perihal penyebaran data gitu. Kemudian misal konten-konten negatif ya, misalnya ini kayak data ini ada di slide ini di Kominfo ini tahun 2018 ini Twitter sampai di Twitter itu sampai 500.000 ini pelaporan konten negatif ini sampai 500.000 konten negatif. Tapi menjadi tanda tanya ini kita tentu kritis dengan data dengan infografis ini kita harus kritis.
Kenapa kok bisa Twitter? Nah, itu menjadi tanda tanya. Kenapa kok bisa Twitter ya gitu? Kenapa nggak Facebook yang paling banyak gitu? Padahal pengguna Facebook itu banyak di Indonesia. Itu banyak sekali pengguna Facebook. Kenapa kok bisa Twitter? Nah, ini jadi terkadang isu-isu kita tuh di Indonesia itu kita tidak bisa menyaksikan bahwa Twitter itu salah satu platform yang banyak digunakan oleh para influencer kita ya, di Indonesia gitu. Baik entah yang mereka yang ada tujuan tertentu, misal kayak politikus-politikus misalnya, mereka kan tentu suka mencuit lewat Twitter gitu. Nah, jadi sumber-sumber isu-isu ini kebanyakan dari Twitter, Nah, baru kemudian dari Twitter disebarluaskan lewat Facebook. Kebanyakannya begitu. Nah, jadi wajar lah. Jadi di sini, jadi kita juga harus mengasah nalar kritis kita. Kenapa bisa Twitter gitu? Nah, jadi di Twitter itu ya tentu ya saya bilang tadi itu banyak politikus-politikus, banyak influencer-influencer yang followersnya banyak sekali itu kadang mencuit lewat Twitter, baru kemudian disebarluaskan lewat Instagram, lewat Facebook. Kalau jadi media sosial itu punya karakteristik masing-masing ya, punya karakteristik masing-masing, tetapi mereka semua networking gitu. Jadi bisa misal gini, di Twitter misal bisa sebar link di Facebook gitu. Jadi network gitu. Jadi satu kesatuan. Jadi misal dari orang yang di Twitter kemudian langsung sebar ke dari Facebook gitu, itu kan bisa langsung gitu. Jadi isu-isu itu kadang memang banyak sumber dari Twitter. Isu-isu yang kadang digulirkan oleh para politisi. Oke Bang, sambil ngopi dulu sih. Oh iya, mungkin teman-teman kalau mau nanya gitu, langsung aja nanya. Siap. Ini kayaknya ada chat ini. Oh, ada chat ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Iya. Ini udah mulai anget nih. Ini udah mulai anget nih. Jadi kalau apa teman-teman langsung nanya aja, kita diskusi ringan, nggak usah yang satu arah gitu. Kita diskusi, ngobrol-ngobrol ngidul, yang penting berfaedah. Sebelum kita ke ini menarik sih, memang banyak yang bisa kita bahas gitu kan, termasuk isu hoax. Cuma kita balik lagi di sini Bang, kira-kira ini kan banyak, kita coba konsepnya adalah nggak semua teknikal gitu kan, nggak semua teknikal. Banyak yang nanya juga ke saya sebenarnya sebelum kita ke bagian pokok ya, karena kan di sini ada dua bagian, mulai kita pengenalan literasi digital ke pariwisata gitu kan. Jadi ini masuk intronya ini masih intro. Ya, Oke. Ya, masih intro gitu kan. Kira-kira kita butuh kenalin nih ke masyarakat apa sih sebenarnya literasi digital, karena sekarang mulai banyak acara gitu sejak COVID, mulai WFH, kemudian Zoom dan banyak diskusi mulai mengenalkan literasi digital ya gitu. Definisi literasi digital ini apa sih untuk sederhana loh, bahasa sederhana. Jadi secara sederhananya kalau bahasa awamnya itu bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat. Tapi yang berkaitan dengan digital ya, termasuk bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa informasi itu benar apa enggak, kemudian bagaimana kita menangkal isu-isu negatif ya, hoax dan sebagainya, isu-isu pornografi. Pokoknya yang berkaitan dengan dunia digital. Jadi ini kata kuncinya dari dua kata nih, literasi gitu. Literasi kan secara sederhananya itu bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat ya. Ya udah dunia edukasi lah gitu. Nah, baru kemudian ini kaitannya langsung digital gitu. Oh, ini tentang digital. Jadi secara sederhananya itu, secara bahasa awamnya gitu. Jadi kan selama ini kita sering dengar dunia literasi gitu secara general gitu. Jadi gimana sih kita mengedukasi masyarakat biar bisa membaca kan dulu gitu, bisa biar nggak buta huruf, kemudian biar minat bacanya lebih tinggi, minat tuh menulis gitu. Nah, jadi literasi berkaitan dengan itu. Nah, tapi dalam konteks digital ya tentu berkaitan dengan dunia digital. Termasuk bagaimana sih masyarakat kita gitu. Kita edukasi gitu bahwa di digital orang bebas menulis apapun tanpa merasa diawasi, tanpa merasa ditekan oleh orang lain gitu.
Bahkan penyebaran informasi pun tidak dibatasi oleh waktu dan jarak gitu. Orang dari Eropa misalnya bisa menulis tentang Lombok gitu, ngirim ke Lombok, oh langsung sampai nih gitu, isu-isu gitu. Tetapi ini juga harus dibatasin biar bagaimana sih konten-konten yang kita sebar, yang kita tulis itu tidak bertentangan dengan undang-undang misalnya gitu. Nah, jadi literasi digital itu berkaitan dengan itu. Jadi gitu, secara sederhananya begitu, Bang. Siap. Nah, di slide-nya Abang Data nih, kita panggil Abang Data nih. Bolehnya udah. Yang slide tadi bisa balik dikit, Bang. Nah, di sini ada slide yang keempat kayaknya, slide keempat ya. Yang ini ya? Kita ngomong soal konten negatif gitu. Nah, kayak tadi ya udah definisi literasi digital ya. Konten negatif ini apa udah ada nggak sih analisis konten negatif di pariwisata, terutama misalnya konten negatif pariwisata NTB, apakah ada kayak data keamanan dan lain sebagainya gitu. Misalkan NTB itu ini banyak tempat yang tidak bersih gitu. Kayak kata tadi ngambil datanya dari misalnya Traveloka dan lain sebagainya. Ini kan termasuk konten negatif. Ada nggak sih yang data-data seperti itu? Ini kan bisa jadi satu acuan buat pemerintah. Iya, benar. Data-data seperti itu. Ya, ini pertanyaan menarik gitu. Gimana sih orang-orang para stakeholder kita di NTB itu menggunakan data-data yang tersebar di digital ini untuk dijadikan pijakan untuk mengambil kebijakan gitu. Sejauh sampai sekarang gitu, saya belum nggak tahu, mungkin karena nggak terbuka atau nggak open access atau nggak tahu gitu. Saya belum menemukan gitu. Bahkan riset nih. Jadi ini menarik nih. Kalau kita berbicara masalah pariwisata NTB itu seksi. Jadi begini. Bahkan yang menulis tentang riset halal tourism kebanyakan dari luar. Maksudnya kampus-kampus dari Jawa, dari luar Lombok lah gitu. Makanya kenapa NTB itu kalau berkaitan dengan pariwisata agak seksi gitu. Nah, apalagi yang berkaitan dengan eksplorasi data text mining gitu untuk pengambilan kebijakan gitu. Sejauh ini saya belum menemukan. Saya pernah searching gitu, saya belum temukan. Misal penggunaan data-data di TripAdvisor gitu, data-data reviews di Google Platform, di TripAdvisor dan di platform-platform lainnya. Saya belum temukan penelitian, entah itu level skripsi, tesis, maupun doktoral yang mengangkat perihal eksplorasi data teks destinasi-destinasi wisata. Itu baru data teks yang agak lebih mudah. Bagaimana dengan geotagging? Itu lain cerita lagi, Bang. Jadi misal gini. Jadi kan ini berkaitan dengan data mining ya. Ini berkaitan dengan data mining. Jadi orang bisa mengeksplor data teks. Itu kan ada metode-metode ya, seperti vektor mesin dan sebagainya. Kita bisa memilah-milah, oh ini isu-isu yang digulirkan oleh para reviewer misalnya gitu. Tetapi juga ada geotagging. Misal gini, orang ngepost di Instagram, itu misal dia lagi di Tanjung An, ngepost kemudian langsung ngetag Tanjung An, gitu dengan hashtag kemudian buat Lombok gitu. Kemudian dia geolokasinya Tanjung An. Ada nggak riset yang menggali berapa banyak orang setiap hari yang ngetag di Tanjung An? Foto-foto yang dipost ngetag Tanjung An. Sebenarnya ini kalau kita mampu mengeksplorasi itu ya, atau kalau pemerintah kita mau pakai data-data ini gitu, oh ternyata di hari-hari tertentu misalnya orang yang ngepost di Tanjung An itu tinggi sekali. Oh ini mengindikasikan bisa saja traffic di hari-hari tertentu tuh macet, sehingga para pemangku kebijakan bisa membatasi sehingga tidak terjadi terlalu crowded gitu, traffic gitu. Karena begini, dalam konsep orang berlibur sekarang itu, bahkan kalau tempatnya terlalu rame, itu kadang nggak suka. Sama kayak kasus-kasus yang saya temukan di waktu mining data di Gili Trawangan misalnya gitu. Saya mencoba mengeksplor data-data teks review yang berkaitan dengan Gili Trawangan. Itu banyak orang-orang, para traveler itu menyuarakan, wah aku nggak nyaman di Gili Trawangan, terlalu rame. Itu terlalu rame. Padahal gitu, macet Gili Trawangan. Nah, ini juga bisa kita pakai gitu. Kita pakai, oh misal di hari-hari tertentu kan ada tanggalnya juga tuh gitu. Di hari-hari tertentu gitu. Misal orang yang ngetag gitu, ngetag di Gili Trawangan atau di Tanjung An gitu. Oh ternyata di hari weekend, di Sabtu Minggu misalnya,
itu sekian ribu yang nge-tag gitu. Oh ini terlalu macet nih, kita bisa batasin, misal begitu, biar nggak terlalu crowded, biar terlalu rame. Nah, saya belum temukan Bang kalau pengambilan kebijakan dari pemerintah kita itu dari Pemprov misalnya, dari Dinas Pariwisata khususnya di NTB, atau nggak tahu saya, mungkin karena nggak terbuka datanya, jadi hanya internal saja, maupun bahkan di riset pun saya nggak temukan gitu sampai sekarang gitu. Nggak tahu, mungkin karena saya nggak nyarinya kurang ini juga gitu. Tapi saya belum temukan gitu, sudah beberapa kali nyari gitu, yang mengangkat isu-isu ini gitu untuk pengambilan kebijakan. Nah, jadi menarik ini Bang. Menarik, apalagi kalau misalkan ini karena temanya literasi digital, termasuk kita membaca data ya, baca data. Iya, Apalagi kalau misalkan orang-orang ini datanya open gitu, datanya open, ini cuma ide aja sih Bang, datanya open terus bisa diakses oleh para pelaku usaha wisata gitu. Jadi mereka tahu nih apa yang perlu ditingkatkan. Apalagi datanya misalnya kayak yang ini nih, berapa jumlah wisatawan asing, apa yang dicari, misalnya apakah. Apalagi sekarang udah 99 desa wisata ya. Ini COVID jadi stop nih. Apa sih yang dicari oleh para pelaku wisata di situ? Ini menarik kalau ada data yang bisa dieksplor gitu. Apalagi kalau konten negatifnya ini bisa jadi untuk evaluasi. Itu sih pandangan. Lanjut Bang, lanjut. Jadi itu ya, jadi masalah perihal data ini. Jadi sebenarnya ya, jadi karena sekarang ini memang era digital gitu. Jadi paradigma orang berwisata juga berbeda. Misal jadi orang sebelum wisata ke Lombok misalnya, saya misal contoh kayak saya nih gitu. Contoh aja gitu. Saya nggak tahu tentang Lombok blas sama sekali. Pasti saya searching dulu dong di Google gitu. Oh, Lombok destination gitu. Saya searching gitu. Kemudian apa yang muncul di Google? Tentu itu hal-hal yang pertama kali direkomendasikan oleh Google. Itu tentu yang reviewnya banyak, yang review positif yang banyak gitu. Bahkan yang review negatif pun akan muncul gitu. Nah, jadi orang yang nggak tahu sama sekali tentang Lombok, dia mencari tahu dulu nih di Google misalnya, di mesin pencari Google gitu. Oh, dia melihat ini ada beberapa top destinasi di Lombok nih. Kemudian dia klik misalkan lagi di Trawangan, kemudian dia baca reviewnya. Oh, ternyata kok ada banyak yang review negatif ya gitu. Banyak yang review negatif. Kalau itu yang lebih banyak, ya otomatis orang nggak mau dong rugi dan jauh-jauh datang ke Lombok, dia nggak sesuai ekspektasinya, datang ke Lombok, wah ternyata nggak sesuai dengan review yang selama ini gitu. Ternyata apa yang digaungkan oleh orang-orang traveler sebelumnya yang ditulis di review itu bahwa kayak sampah misalnya, oh kok gini ya gitu. Ini ada satu contoh menarik nih. Ini pernah kejadian tahun 2018 atau enggak 19. Itu ada seorang apa sih namanya kalau di majalah itu, writer ya. Dia seorang penulis di majalah lah gitu. Dia editor majalah. Dia editor majalah orang Amerika, Paulina namanya kalau nggak salah. Itu sempat viral. Dia majalah yang terkenal di Amerika, dia follower di Twitternya banyak sekali. Nah, dia menemukan satu destinasi yang dia tertarik sekali ingin mengunjunginya di Bali. Puri Lempuyang, tahu nggak Puri Lempuyang yang ada gate-nya itu di depan gunung itu kan ada yang pintu itu kan, itu terkenal sekali kan, sampai artis-artis papan atas di dunia itu sampai moto gitu. Kemudian dengan background kok ada air nih, percikan airnya nih di bawah ini gitu. Nah itu kan, itu yang kemudian membuat orang tertarik sekali, oh ini benar nggak gitu. Nah kemudian dari foto-foto atau dari image yang tersebar di jagat maya yang disebarkan oleh artis-artis juga gitu, dia tertarik berkunjung ke Bali. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia sampai, ternyata gambar air yang kayak danau gitu, itu ternyata ilusi pakai cermin. Jadi orang pakai cermin, kemudian dipoto lewat pakai HP gitu kan, dipoto pakai HP, kemudian pakai cermin di bawahnya, seolah-olah pantulan langit itu memantul kan gitu kan, kelihatan bahwa itu pantulan, oh ini air, ada danaunya, ada air gitu. Kemudian pantulan langit, oh ini itu yang indah, apalagi backgroundnya Gunung Agung. Tapi yang dia temukan ternyata ini hoax nih. Maksudnya
wah ini bohong ini gitu. Ternyata dia hanya ilusi pakai cermin. Dia lantas apa yang terjadi? Dia menulis kekecewaannya dia di Twitter. Dia menulis kekecewaannya dia di Twitter bahwa apa yang selama ini gambar-gambar yang tersebar bahwa ada airnya, kemudian ada pantulan langit yang memantul di airnya itu dengan background Gunung Agung, ternyata itu nggak benar. Ternyata itu tanah lapang yang isinya cuma rumput-rumput gitu. Dia akhirnya menulis kekecewaannya di Twitter karena dia orang editor magazin gitu, majalah yang followernya jutaan di Instagram, di Twitter, itu kemudian di-repost sama followersnya dia. Sehingga belum genap 24 jam, isu itu kemudian ditulis oleh media-media online mainstream di Australia, di England, di Amerika juga, di Amerika, kemudian di Inggris. Jadi isu itu kemudian tersebar dan viral di seluruh dunia. Jadi orang, ternyata itu facts gitu. Orang-orang yang belum ke sana gitu, belum pernah ke sana tapi udah melihat foto-foto yang tersebar. Ngapain ke sana, ternyata itu facts gitu. Itu ternyata nggak benar kayak gitu. Artinya betapa media ini, betapa review ini, betapa tulisan-tulisan yang tersebar di jagat dunia virtual ini mempengaruhi keputusan orang untuk berlibur. Makanya kemudian saya tulis di sini juga ada kajian-kajian riset gitu bahwa ada pola yang mempengaruhi wisatawan-wisatawan itu sebelum dia memutuskan mana sih tempat yang akan dia kunjungi, mana sih tempat yang akan dia tempati untuk berlibur ya gitu. Jadi review-review itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dari seorang calon pengunjung travelers gitu. Jadi itu Bang kalau perihal itu gitu. Nah, sementara isu-isu di NTB nih dalam konteks NTB sekarang gitu. Data-data entah baik itu di kanal YouTube gitu. Jadi YouTube itu memang jadi setiap platform media sosial memang punya karakteristik. Di YouTube misalnya, mereka juga pasti mencari di YouTube, gimana sih destinasi-destinasi wisata di Lombok. Kemudian dia mengklik ke YouTube gitu, kemudian men-searching, menulis keyword Lombok gitu. Kemudian muncul nih tempat-tempat wisata. Tapi mereka tidak lantas begitu, misal ini kok indah sekali ya di video ini gitu, kok bagus-bagus banget. Tapi tidak lantas mereka langsung mengambil keputusan hanya dari itu, tapi mereka juga melihat komentar-komentar orang. Misal ada komentar orang, ini nggak benar nih kayak gitu tuh, itu cuma bagian ini doang yang disorotin gitu dan sebagainya. Artinya begini, penguasaan literasi digital untuk para stakeholder, entah itu mereka yang terlibat di lapangan, ya kayak tour guide misalnya, atau mereka yang pelaku usaha di destinasi wisata kayak orang-orang yang berjualan ya lapak dan sebagainya. Saya nggak bisa membayangkan kalau mereka literasi digitalnya tinggi, kemudian mereka nulis review yang bagus baik di Google platform, di TripAdvisor, kemudian mereka juga memperkenalkan destinasi wisata itu, menulis di TripAdvisor misalnya gitu, atau nulis di map gitu. Kan ada kalau di map itu kan di Google Map kalau kita buka kan kita bisa ngepost foto kemudian nulis review kan gitu kan ada kan. Mereka kemudian berlomba-lomba nulis kayak gitu nih dengan nulis review yang bagus gitu. Itu mempengaruhi algoritma Google dalam pencarian. Jadi ketika ada orang yang nggak tahu tentang Lombok kemudian dia searching, bisa aja, ini reviewnya bagus nih. Dia yang muncul di search engine optimize-nya yang pertama. Jadi itu penting sekali. Nah sekarang kita di NTB dalam konteks NTB kita berkoar-koar membuat misal tapi ini memang kaitannya dengan pengambil kebijakan juga sih. Misal membuat satu spot foto yang bagus misalnya. Kita berkoar-koar membuat satu spot foto yang bagus tapi tanpa dibarengi dengan kemampuan digital literasi tadi gitu. Ya hanya membuat spot foto, tempat foto ya sudah. Kita nggak bisa membuat narasi-narasi yang bagus, kita nggak ngepost di TripAdvisor atau ngepost di Google Map atau Google Platform gitu. Itu kan sama saja
ya bohong sih enggak ya, tapi enggak maksimal gitu. Itu enggak maksimal. Jadi gitu Bang, kalau perihal-perihal itu dalam keputusan berwisata orang. Ini sebab materi yang selanjutnya SEO. Strategi SEO nih, search engine optimization. SEO gitu kan. Bang Cep sebenarnya tahu dia. Di Google sendiri dia punya Google Trend. Bisa di-search lah Google Trend. Di Google Trend itu misal contoh nih. Kita kasih contoh aja ya. Nyari keyword yang lagi tren. Artinya ketika kita buat caption atau suatu di blog itu nanti dia bisa istilah itu yang muncul pertama. Bentar, mana sih? Oke, Bang Hayi. Mana sih? Apa dibilang Bang Hayi? Kabur duluan gitu. Google Trend. Sorry, saya potong. Jadi gini, saya paham sih maksudnya kalau CEO dan lain-lain. Bukan itu maksudnya. Bagaimana kita, teman-teman nih yang paham data, teman-teman yang kuasain inilah, bersinergi dengan pemangku kebijakan ini bagaimana? Nah, kita tuh nih, Gili Trawangan. Oke, nah di ini sorry saya potong Bang. Di sini yang kelihatan nih. Dan negara mana aja nih yang nyari. Terus yang paling banyak tercari adalah hotel gitu. Artinya keyword-keyword yang ketika mereka buat misalkan adalah web ya. Di web tinggal disesuaikan yang paling banyak dicari. Dan ini bisa dimanfaatkan ketika kalau mau melakal. Di sini kan ada Google AdSense ya. AdSense, Facebook Ads. Sekarang TikTok pun ada AdSense-nya loh. Iya betul. Baru muncul. Kemarin nggak lihat seliweran. TikTok udah kelihatan nih ada iklan. Ini bisa dimanfaatin gitu kan. Artinya keyword pertama diletakkan atau sesuatu bahasa yang pertama kali dimasukin itu adalah paling tren. Nah ini yang paling sering dicari nih. Wih, ombak sunset paling banyak ya. Iyalah paling mahal bro. Paling top itu di Gili Trawangan itu. Betul. Ini underwater diving, berarti banyak yang ke Gili Trawangan nyari yang ini, yang kedua gitu. Keyword-keyword yang kayak ini kan, ini Google kayak tadi dibilang ya, ada mining, ada pengumpulan data dan lain sebagainya. Misalkan kita nyari Lombok, apa sih yang dicari di Lombok oleh orang seluruh dunia? Yang sering dibicarakan. Ya di Amerika nyari di paling banyak Washington nih, Novotel. Novotel ya. Ini konteksnya United States ya di Ya, USA. ini sebenarnya bisa dipilih beberapa negara. Ya, Eropa dan lain sebagainya, banyak lah. Novotel, Hotel Lombok, banyak banget yang cari Novotel ya. Hotel Lombok. Ya, Lombok banyak. Ini Lombok Mavel, Lombok Builder Example. Ini banyak. Nah, ini bisa dimanfaatkan lah oleh pelaku wisata. Banyak fitur-fitur Google di sini. Saya balikin nih ke pemateri itu dikit tambahan. Siap. Ayo lanjut Bang. Siap. Ya. Ini sekali-kali Bang Cep kayaknya mesti ngundangan juga nih kita. Ini harus. Beliau nih. Kalau ini soal media, pakar dari riset, kemudian pelaku nih menarik nih perdebatan. Iya, makanya saya bilang apa? Yang sekarang lagi ini kan new normal pariwisata nih di Lombok sekarang yang lagi booming lah kan. New norm inilah pokoknya. Ada nggak sih tentang itu, Yan? New normal ya? Iya, new normal pariwisata. Menariknya sebenarnya kalau kita bisa kaji ketika, bukan kaji ya, berdiskusi, apa sih kesiapan masing-masing, misalnya dari pelaku wisata, kemudian dari pemerintah juga, dan rekomendasi dari pelaku riset gitu, untuk menghadapi new normal gitu. New normal atau
istilahnya setelah pemberhentian pembatasan. Kita bilang pemberhentian pembatasan ya. Karena di situ kan mulai dibuka dan lain sebagainya. Karena nggak akan cepat balik, banyak ya mungkin akan cepat balik juga, tergantung dari gimana perilaku orang-orang ya. Karena ngelihat apakah bosan dikekang di rumah dan akhirnya pergi pada wisata. Artinya kita harus siap nih, siap dalam artian sebelum para wisatawan datang, apa nih yang perlu dibenahin untuk bisa menarik. Misalkan kayak tadi mulai pembenahan promosi dan lain sebagainya. Misalnya promosi kita sudah istilahnya sesuai standar kesehatan, mulai dari kebersihan, sampah mulai berkurang karena mereka juga nggak ngelihat kan dari sisi kebersihannya gimana, protokol kesehatannya. Kalau ada yang sakit, nah ini juga perlu dikaji kan roadmap-nya atau plan dari pemangku kebijakan, kemudian plan dari para pelaku wisata, para pengusaha ini gimana gitu. Ini perlu menarik nih kalau kita berdiskusi di situ. Kalau kontennya ngobrol ringan, salam saling-saling gitu. Iya. Jadi tidak ada, karena banyak nih ada yang nanya, kapan nih kita bisa diskusi sama pemerintah nih, ngobrolin banyak pertanyaan dari teman-teman di Literawangan kemarin. Seperti itu. Ini bukan hanya di Lombok aja ya, banyak daerah. Itu sih. Gimana Bang? Besok tanggal 20 nih Bang, ikut. Siap. Jadi tanggal 20 ada diskusi webinar gitu. Nah, jadi kebetulan saya disuruh ngisi nih gitu webinar tentang sentimen negatif destinasi wisata NTB perspektif data mining. Jadi jadi yang berbicara nanti saya sendiri malah diminta sama teman-teman itu, kemudian ada Dinas Pariwisata NTB, kemudian Bang Supyandi juga gitu, sama pelaku-pelaku wisata di lapangan kayak Bang Yogi. Kenal Bang Yogi kayak? Bang Yogi dari Nah, jadi nanti sambutannya Bu Wakil Gubernur malah. Nggak ikut saya. Kita skip ya kita lanjut materi ini. Jadi next data mining aja. Kalau saya lebih ke praktisnya aja. Maksudnya gini, possible nggak sih kalau misalnya kita menginisiasi membuat sistem yang kayak ya minimal versi kecilnya drone imprint untuk NTB gitu. Kan nanti kalau oke lah, kita pertama konsen ke pariwisata misalnya. Kan next-nya itu kalau udah ada sistemnya bisa dikopas untuk isu yang lain gitu. Ya. Possible nggak kira-kira? Sangat possible. Sangat possible. Jadi teman-teman yang developing ya, yang paham pemrograman. Jadi kan membangun suatu sistem ya, membangun suatu sistem aplikasi gitu. Tentu yang jago kan mereka developers ya, yang developer yang pakar lah paham pemrograman ini. Tetapi sistemnya gimana di dalamnya? Ya data scientist gitu, orang yang paham data gimana koleksinya. Nah, kalau saya pribadi ya yang sistemnya yang saya paham, tapi ngebangun aplikasinya kayak menjadikan saya aplikasi yang tinggal kalau kata Side tadi tinggal masukin data langsung keluar visualisasinya ya kayak Bang ini yang jago nih, Bang Lalu ini yang jago. Enggak, saya cuma sebagai tim hore gitu. Nah ini yang jago ini, kalau mampu bikin sistem itu, wah gila. Belum ada loh sistem kayak gitu di Indonesia. Coba mana ada Indonesia coba? Nggak tahu, tapi saya nggak tahu kalau pemerintah ya mungkin karena nggak dipublikasi gitu. Tapi yang anu ya gitu, yang lembaga-lembaga gitu, saya belum temukan. Kalau drone imprint itu, ya itu kan anu ya, itu memang keren sih drone imprint itu, kompleks ya di dalam. Ya. Tapi sebenarnya kalau ini agak keluar sedikit sih. Satu data itu udah punya sebenarnya. Satu data GoID itu dia punya satu bagian yang khusus mengcapture isu-isu negatif di sosmed. Nah, kembali ke yang tadi, Lian, possible nggak sih kita mulai apa dulu? Membangun sistemnya. Ya, maksudnya biar ada hasil gitu loh. Possible aja gitu kan. Cuma masalahnya ini
ini orang Indonesia ini possible aja. Iya tidak gitu loh. Iya, maksud saya gini, itu bisa dibangun. Asalkan ada beberapa hal yang perlu ditekankan gitu. Tekankan adalah antara komitmen dalam pengembangan, kemudian kolaborasi dari berbagai pihak gitu. Nah, karena ini nggak bisa bekerja sendiri dalam pengembangan sistem, apalagi ini kita kerucutkan, kita saat bentuk bola ya, kita bahasnya pemanfaatan untuk pariwisata terutama, sangat penting gitu. Data itu di sektor pariwisata menurut saya penting banget gitu, karena itu bisa membangun arahnya kebijakan atau program di pariwisata itu seperti apa. Karena kan kita bahasnya ada literasi ya, literasi digital. Gimana kalau dari pandangan saya literasi dari sisi data, kita ngebaca berbagai data untuk yang kita bangun sebagai satu ekspor kebijakan. Misal contoh adalah dari data didapat ternyata yang banyak kunjungan ke NTB itu adalah orang-orang Eropa. Jadi fokus kita untuk melakukan promosi ke negara-negara di Eropa itu lebih gencar lagi. Kan saya kalau melihatnya, saya nggak terlalu ikutin ya pariwisata. Saya ngelihatnya kalau di Lombok wisatanya lebih mengarah ke religi ya, karena halal tourism. Dan banyak yang melakukan penjualan ke kayak Malaysia dan lain sebagainya. Nah ini menarik. Tapi yang kalau kita lihat di lapangan, ini ngobrol dengan ringan ya, saya nggak ada datanya bener berapa sih kunjungan orang dari Europe, Amerika dan sebagainya. Banyak kan yang dari Europe gitu. Nah ini bisa diaji, kenapa sih mereka kunjungan ke Lombok? Datanya apa gitu. Terus ketika di Lombok apa sih yang dicari gitu. Jadi kebangun, misalkan membuat 99 desa wisata, sudah ada konsepnya. Konsep yang dibangun misalkan dari data, mereka tertarik, orang Eropa tertarik ke sini itu bukan hanya soal alam gitu, tapi budaya. Nah, budayanya yang ditonjolin. Jadi ada satu guidance, kita guidance-nya udah berdasarkan informasi kalau ngebangun wisata NTB itu seperti apa. Gitu. Nah, ini istilahnya apa ya? Penting literasi di data gitu. Nah, literasi data perlu. Ini Bang Cep yang lama nih di perpariwisata dan pemerintahan. Gimana sih istilahnya concern terhadap data, collecting data dan lain sebagainya di dinas sebagainya. Ketinggian kita ngomong collecting data ya. Ya, ini kan pertanyaan host kan harus menanyakan gitu ya. Nah ini penting ya. Ini kalau sesi selanjutnya Bapak bisa menghadirkan misalkan ketua DPR kah atau yang dari pamanmu Yan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Ini live Pak, live YouTube, jangan sebut-sebut nama Pak. Enggak, jadi gini, yang saya tangkap ya, maksudnya gini, di NTB ini sebenarnya dia ada roadmap pembangunan pariwisata. Yang kemarin tapi yang di pemerintahan sebelumnya, maksudnya gini, kan ya, itu ada yang dia jual, ada wisata halal kan, halal tourism yang sampai bisa menang award di Dubai gitu-gitu dah pokoknya kan. Terus kunjungan wisata yang meningkat menurut versi berita ya, nggak tahu lah versi kalau menurut data kayak gimana. Cuman kalau versi berita memang ya meningkat dengan banyak buzzernya, ada Genpi, itu ada di anak Genpi kan, terus ada itu Anda ya. Ada inilah, maksudnya ada roadmap yang memang dijalanin gitu. Terus dari pemerintah pusat juga waktu itu ini live sih tapi nggak enak lah kita ngomong ya. Maksudnya kalau dari pemerintah pusat tuh ada keberpihakan khusus lah ke NTB. Bukan khusus sih, maksudnya kan ada kawasan ekonomi eksklusif kayak Mandalika kan. Jadi maksudnya lebih dilirik lah kan. Terus dia pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata itu banyak program di NTB. Nah, sekarang kayaknya agak redup sih mungkin karena di NTB Lombok ya, terutama pasca gempa belum pulih, kena corona lagi sekarang kan, jadi ya kacau lah pokoknya. Jadi hotel pun banyak yang sepi dan curhatannya teman-teman lah yang bergerak di bidang pariwisata
Ya, hidup segan mati tak mau. Udah banyak mobil yang tidak bisa disetor. Kayak gitulah masalah kita sekarang kan. Iya. Ada satu temuan, Bang. Jadi kan ini berdasarkan data yang saya mining ya. Tapi konteks Gili Trawangan. Jadi saya ngambil review traveler internasional ya. Jadi yang berbahasa Inggris. Jadi karena dalam pandangan saya reviewer dari internasional itu yang menurut review dari traveler internasional itu lebih objektif menilai menurut saya gitu. Tentu akan berbeda kalau yang nulis itu local guide gitu. Misal dia local guide orang Lombok nulis, misal saya orang KLU nulis caption, nulis review tentang Gili Trawangan, ya nggak mungkin saya kasih bintang 1 kan, misal gitu, walaupun jelek gitu kan. Nah itu jadi akhirnya di sini saya ngambil review-review dari luar gitu. Nah ada satu isu yang menarik itu tentang crowded sama isu-isu yang berkaitan, oke, sampah udah, itu klasik, sampah itu dari lama sekali kalau masalah sampah, sama perlakuan terhadap binatang. Jadi kan di Gili Trawangan kan orang kendaraannya kan pakai Cidomo itu kan, Nah kita tahu bahwa para traveler, para pejalan dari internasional ini kan kalau perihal kebinatangannya itu wah gila, cinta sekali ya, tinggi sekali lah ya. Ya itu gila lah gitu. Nah mereka itu banyak yang menulis review ini jangan kesini lah, ini jangan naik Cidomo gitu. Mereka nggak ada anunya sama hewan gitu. Bahkan hewan tuh sampai berbusa-busa, kuda itu berbusa-busa nggak diistirahatkan. Nah itu komentar-komentarnya begitu banyak. Artinya begini. Kemudian crowded juga gitu. Ada satu fase nanti di Gili Trawangan ini akan kunjungan orang nggak begitu ramai, saya yakin begitu. Ini misal gini nih, pola-polanya ada nih, pola-polanya begini. Dulu sebelum KLU buka kan siapa nggak tahu Senggigi gitu kan. Senggigi gitu. Begitu pariwisata Trawangan KLU buka, sepi sekarang Senggigi gitu. Nah sekarang Lombok Timur, Lombok Tengah udah mulai launching gas ini, mau terbang gitu, gitu. Sementara tempat-tempat di sana masih nyaman, masih sepi, masih dalam artian, nah mereka yang punya keinginan yang berwisata untuk mencari tempat-tempat yang nyaman, yang sepi gitu, mereka tidak merekomendasikan Gili Trawangan. Bisa saja nanti 5 atau berapa tahun ke depan, ya Trawangan itu kan senasib dengan dengan Senggigi gitu. Begitu dibuka ini ada polanya begitu yang saya temukan loh, datanya ini gitu. Jadi mereka bersuara gitu, nggak rekomendasi banget nih, terlalu rame gitu. Terlalu rame. Jadi privasi orang berwisata itu nggak dapat. Kayaknya begitu. Oke. Bang, ngomong-ngomong ini udah 75 menit, ternyata lama juga kita ngobrol. Balik lagi ke materi pokoknya. Ini kalau ngobrol emang nggak lama ya, terus Pak, lanjut. Oke, lanjut. Saya lanjut ya. Ini dalam konteks, jadi kan dunia digital tentu nggak bisa lepas dari internet ya. Berapa orang yang gunain internet, tapi yang kadang luput dari perhatian kita itu akses internet di daerah-daerah yang belum terjamah sama tower misalnya. Anggaplah di NTB. Di NTB tentu kita tidak menyaksikan bahwa di daerah Sumbawa misalnya itu ada spot-spot wisata, destinasi-destinasi wisata yang bagus, yang asri, tetapi belum terdengar gaungnya di jagat dunia virtual gitu. Kenapa kok bisa gitu? Ya, pertama jaringan internet belum sampai di sana. Bisa bayangin nih, ada orang yang berlibur misal ke tempat yang terpencil tapi bagus tempatnya. Mereka kemudian ngambil foto, mau ngepost, masa nunggu dulu gitu kan, karena nggak ada sinyal, misal nggak ada jaringan internet, otomatis delay dong gitu, entah jadi yang berkaitan dengan penyebaran informasi perihal destinasi wisata tersebut tidak masif di internet gitu. Jadi banyak tempat-tempat wisata yang kadang yang bagus sekali tapi belum terdengar gaungnya di dunia virtual. Nah ini berkaitan dengan, makanya kemarin kan pemerintah kan kayak meluncurkan satelit
ring road kan manunya konsepnya pemerintah sekarang kan, ke di cincin apa itu koneksi internet kan, Palapa ya, satelit Palapa atau satelit apa itu diluncurkan gitu kan, itu ya untuk mengakomodasi tempat-tempat terpencil yang belum terkoneksi internet. Salah satunya itu. Coba bayangin ya, tempat-tempat terpencil kalau nggak ada jaringan internet, gimana UMKM mau bangkit, gimana destinasi-destinasi wisata mau didengar, apa gaungnya terdengar di secara global gitu. Nah ini penting sekali gitu. Ini penting sekali. Nggak tahu nih, mungkin entah nggak tahu ya kalau di lapangan di NTB gitu, apakah jaringan internet di spot-spot wisata baru itu tinggi atau bahkan nggak ada, saya nggak tahu. Kalau Gili Trawangan, oke lah, siapa nggak Trawangan ini, ya wajar gitu, gaungnya Gili Trawangan, gaungnya apalagi mungkin Tanjung An juga yang terdengar gaungnya, kemudian ya 3 Gili lah itu, karena koneksi kan kenceng di situ. Jadi begitu orang berlibur ke sana, langsung ngepost nih di Instagram, di banyak hal, di banyak platform media sosial gitu, ngepost gitu. Sehingga Google itu merecord data-data yang masuk itu gitu, sehingga wajar sekali ketika orang yang mau berlibur ke Lombok gitu, begitu dia ngelik searching dengan keyword destinasi wisata di Lombok misalnya, bahkan yang muncul kadang Gili Trawangan yang pertama di SEO search engine optimize-nya gitu ya, itu juga berpengaruh dengan itu gitu. Gimana kita mau berbicara SEO search engine optimize kalau jaringan internet nggak ada kan, itu ya sama aja bohong gitu. Ini berkaitan dengan jaringan internet. Oke, kita lanjut. Nah ini nih platform-platform media sosial yang YouTube. Tapi sekarang YouTube ini nggak tahu lah, isinya banyak prank-prank ini, tapi nggak jelas lah. tapi kanal YouTube ini punya pengaruh terhadap pengambilan kebijakan, keputusan dari orang-orang yang mau berlibur. Kayak contoh gini, ada satu kanal YouTube dari traveler luar, dia mereview tentang Lombok gitu. Nah itu udah ditonton banyak sekali. Jadi saya coba sepintas melihat komentar-komentarnya sampai ribuan itu, wah saya tertarik nih datang ke Lombok nih berdasarkan reviewnya dia gitu. Artinya begini, tentu orang yang mau melakukan perjalanan ke Lombok, dia tidak hanya sekedar mencari tahu tentang destinasi tersebut lewat Google ya, lewat platform Google langsung gitu di platform itu, tapi juga nyari di YouTube juga gitu. Oh ini begini toh gitu. Apakah ada orang yang sudah melakukan perjalanan ke sana, bagaimana reviewnya dan sebagainya. Artinya ada searching dulu gitu, ada pencarian dulu, baru kemudian pengambil keputusan gitu. Nah, kita nggak bisa membayangkan platform-platform ini kita gunakan gitu, orang-orang, para stakeholder, para mereka yang terlibat dalam wisata mengambil inisiatif untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata atau entah UMKM juga gitu, ya lewat YouTube, WhatsApp, Facebook gitu. Karena oh ya, ini juga menarik nih. Ada kan program ya, pesona apa itu? Saya lupa. Indonesia. Gimana? Pesona Indonesia bukan? Iya, Pesona Indonesia yang ada gambar burungnya itu kan? Iya, betul. Nah, itu kan banyak yang bikin video yang bagus-bagus gitu. Video bagus kemudian mengangkat isu-isu apa destinasi wisata ini gitu. Oke, itu keren banget, itu bagus. Tetapi mungkin itu hanya pengaruhnya kecil ketimbang mereka para traveler yang udah punya jutaan subscribe misalnya gitu. Kayak ada kan kayak traveler yang mencicipi makanan itu, saya lupa, pernah datang ke Trawangan, itu orang-orang Thailand kalau nggak salah. Dia pernah datang ke Lombok gitu. Itu jadi ketika dia mengangkat tentang Lombok gitu, makanan-makanan kuliner, wisata kuliner di Lombok, itu banyak sekali yang menonton acara itu di kanalnya dia gitu. Nah jadi bisa juga dimanfaatkan ini sama ya, nyambung juga sama yang disampaikan oleh Bang Cepot tadi gitu ya. Jadi bisa juga para Pemprov gitu atau Dinas Pariwisata menggunakan jasa-jasa mereka para YouTubers untuk angkat-angkat isu-isu influencer ini ya. Iya, influencer. Wah, jadi influencer tuh banyak duitnya, Bang. Gitu ya? Oh, jangan main.
apalagi kalau dia mau bikin isu-isu berkaitan dengan politik. Oh, ini jangan bahas itu terlalu Jangan bahas politik, berat. Terlalu berat. Kita bahas kembali ke topik. Kembali ke topik ya. Iya. Ini berdasarkan data Januari ya dari BR Sosial gitu di websitenya. Jadi pertama YouTube. Jadi di Indonesia, dalam konteks Indonesia, YouTube, WhatsApp, Facebook gitu. Tapi di YouTube ini tentu beragam. Sekarang apalagi di Indonesia ini banyak YouTuber yang followersnya jutaan orang. Itu kadang ngangkat isu ya prank atau apalah ada. Jadi yang YouTuber yang memang konsen tentang perjalanan gitu, tentang ngangkat destinasi wisata di tempat-tempat terpencil itu sedikit. Bahkan kalau ada paling subscribe-nya hanya beberapa gitu, nggak sampai jutaan kadang gitu. Itu yang terjadi gitu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya nanti program-program pemerintah ini gitu, misalnya Pemprov atau apa gitu, ngundang YouTuber top gitu. Udah nih buat isu-isu angkat tema-tema ini nih tentang pariwisata misalnya. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Menarik. Oke, kita lanjut. Ini sekitar teori dikit lah. Ini kita skip aja lah ini. Gimana the power of digital media gitu. Paham sudah dia ini. Ya, ini udah disampaikan juga tadi gitu. Apa sih? Lanjut dipaparin Bang. Pengen tahu juga kan kita. Oh. The power of digital media. Jadi kemarin saya ada artikel gitu. Saya kirim ke STP Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram gitu. Kebetulan mereka ngadain seminar nasional dan ngirim naskah ke situ, nggak bayar apa. Ya udah aku bikin aja satu artikel singkat gitu, hanya berapa halaman gitu. Tapi belum dipublikasi sih. Padahal itu udah tahun kemarin. Kayaknya saya jadi banyak sekali penelitian yang mengangkat isu-isu digital ini yang berkaitan dengan topik pariwisata, Nah, jadi tentu teknologi informasi sekarang ya, di mana big data itu membuang sekat-sekat jarak antara seorang, kemudian buang sekat-sekat waktu. Misalnya begini, orang bisa mengirim kapanpun, bisa menulis kapanpun, bisa merekod tentang apapun gitu, bebas gitu di dunia virtual gitu. Seperti contohnya tentang menulis review misal tadi gitu. Misal dia nulis review walaupun gitu dia belum pernah ke sana misalnya, tapi udah tinggal tulis saja review gitu. Tuh kan gitu. Kemudian artinya begini, ada transformasi data ya, data di dunia virtual ini yang merubah cara penyebaran informasi itu sendiri. Jadi jika dulu mungkin orang kalau mau berlibur wah mungkin dia nyari brosur dulu, mungkin brosur yang dicetak atau apa gitu. Sehingga minim sekali informasi-informasi yang dia dapatkan perihal destinasi tersebut. Gitu. Tapi sekarang di era keterbukaan ini, keterbukaan informasi yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat jarak, ya, tidak dibatasi oleh sekat-sekat waktu, ya mereka dengan leluasa men-searching di Google, kemudian melihat review-review gitu. Jadi di era sekarang kalau sampai misal orang dia menulis review di dunia virtual begini, tetapi di lapangannya berbeda, bertolak belakang gitu. Seperti kasusnya di Bali yang saya sebutkan tadi, yang Puri Lempuyang itu kalau nggak salah namanya, yang ternyata ketika editor majalah itu datang kok beda gitu. Nah, itu suatu saat pasti akan terungkap kok nggak sesuai dengan review ini gitu. Makanya dalam salah satu riset yang saya ambil ya, yang saya kutip di artikel yang saya tulis itu menyebutkan bahwa orang atau para calon traveler itu lebih percaya reviewers. Mereka yang menulis review baik di TripAdvisor, di Google Platform, ketimbang owner dari destinasi wisata tersebut. Misal gini, ada hotel misal. Anggaplah hotel Villa Ombak lah, hotel Ombak Sunset gitu. Para
para calon pengunjung ini, para traveler ini, dia lebih percaya reviewer-reviewer yang pernah berkunjung ke situ ketimbang deskripsi yang disampaikan oleh ownernya, oleh ombak sunset tersendiri gitu, ombak sunset itu gitu. Jadi, oh ini hotel ini membuat deskripsinya begini, oh nyaman dan sebagainya gitu. Tetapi reviewer-reviewer dari orang-orang yang pernah berkunjung ke sana memberikan masukan begini-begini, memberikan komentar begini-begini, mereka lebih percaya reviewer itu. Nah, itu yang diungkapkan oleh beberapa hasil-hasil riset, baik itu di Traveloka gitu. Nah, jadi itu berkaitan dengan itu gitu. Itulah disebut dengan the power of digital media gitu. Jadi ya ini paradigma ini harus kita pahami gitu. Paradigma orang melakukan pola-pola berwisata orang sekarang, pola-pola penyebaran informasi, gaya hidup, gaya penyebaran informasi dan sebagainya, itu harus kita pahami gitu. Sama kayak kita mau belanja gitu, mau belanja di apa sih bukan di Traveloka ya, apa sih namanya platform e-commerce di Indonesia itu yang kemarin bocor datanya saya lupa, aduh. Bukalapak. Bukalapak gitu, misal Bukalapak di situ kan ada review. Yang bocor itu Tokopedia. Oh, Tokopedia ya. Oh iya, benar. 91 juta. Wah gila. Data. Wah gila itu. Lumayan najin kopi. Itu mahal sekali tuh kalau dijual kesaingannya. Oh gila itu. Itu kalau dijual ke pesaingnya bisa gitu. Nah, jadi kayak gitu kan. Jadi kita ngelihat review-review di situ gitu. Berapa orang yang mereview gitu. Oh, ternyata kalau reviewnya bagus, ada muncul semacam keyakinan dari calon pembeli ini untuk berbelanja di tempat itu, berbelanja di jualan di lapaknya dia gitu. Nah, jadi artinya bagaimana kekuatan dari review ini, kekuatan dari digital media ini begitu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari orang yang mau melakukan kunjungan atau wisata tersebut gitu. Jadi itu menarik. Nah, kemudian ini kan kayak jejak-jejak digital kayak review, share, like gitu. Itu kan berpengaruh sekali ya. Itu ada risetnya gitu, ada dari ini ada beberapa bagian, ada beberapa yang saya ambil kutip dari penelitian-penelitian dari orang. Nah, ini yang terakhir nih, data-data yang terhimpun bisa digunakan untuk kebijakan. Nah ini yang sebenarnya sedikit orang yang tahu. Ini berkait. Jadi sekarang ini data scientist di data scientist era sekarang, era abad ke-21 ini memang tupoksi pekerjaan yang seksi ya. Ada yang seksi maksudnya begini. Yang lagi banyak dicari-cari gitu ya, sama kayak Bang Lalu inilah gitu, beliau kan data scientist lah, tapi bidang bioinformatik ya Bang ya. Ngeri. Jam terbangnya tinggi. Nanti ada judul baru kepikiran nih, kita lanjut dari data gitu, gimana orang-orang data itu sugih ya, gaji sampai 2 digit 3 digit gitu. Iya, itu sampai 2 digit, bener. Nah, jadi ini yang sedikit tahu gitu. Ya, nanti kita Bang, episode selanjutnya. Ayo lanjut. Jadi gini, jadi paradigma untuk di dunia penelitian itu. Jadi paradigma orang melihat data sekarang kan tentu berbeda ketika dunia digital ya, dunia teknologi informasi ini jamur gitu, berkembang dengan masifnya gitu, Facebook, Twitter dan sebagainya. Sehingga penyebaran data ini masif dalam bahkan sepertian detik. Itu sampai nggak di berapa gigabyte, terabyte lah di yang terhimpun gitu di seluruh dunia per sekian detik gitu. Jadi paradigma untuk melihat data itu tentu berbeda. Kalau dulu kan kalau orang yang belajar di statistik itu berkaitan dengan ya bagaimana survei, data sampel gitu. Bagaimana misal mengumpulkan data dengan teknik sampling sehingga pemborosan waktu, efisiensi, kemudian biaya akan ditekankan ya gitu kan, lebih murah lah gitu dengan teknik sampling. Tapi di era sekarang itu berbeda gitu, tekniknya udah berbeda lagi gitu, sehingga paradigma baru dalam dunia riset juga berubah gitu. Sehingga sekarang kan kita kenal dengan artificial intelligence misalnya. Kayak contoh gini, artificial intelligence itu, wah ini nggak apa-apa nih saya singgung sedikit artificial intelligence nih.
Mantap. Jadi kayak di Google Map gitu kan, kita tahu bahwa Google Map itu mampu membuat satu prediksi, oh di Mataram itu besok itu akan macet apa enggak gitu, besok lusa macet apa enggak gitu, atau di hari-hari tertentu ada macet apa enggak. Ini kan berkaitan dengan AI. Secara sederhana, AI itu isinya itu 2, forecasting sama clustering, nah, isinya gitu. Secara umum gitu. Kayak contoh ini, misal kayak contoh kemacetan gitu. Jadi data-data yang terhimpun sama Google ini itu data-data dari pengguna mobile phone sebenarnya. Jadi kadang kita berpikir gimana sih mereka tuh tahu gitu kok di tempat ini di Mataram kok, misal di Udayana gitu, jam sekian kok mereka tahu ya, Google ini tahu kok macet gitu. Apakah dari satelit atau dari mana gitu. Ini kadang gitu. Sebenarnya itu tuh dari HP yang kita pakai gitu. Misal gini, dari HP orang-orang yang dipakai, kemudian GPS yang aktif gitu, dari GPS yang aktif orang berjalan nih. Oh, misal ketika dia sampai tempat ini di hari-hari tertentu kok berhenti lambat nih. GPS itu ngikutin kita kan. Kita jalan kemana gitu, dia ngikutin kan. Nah, itu yang di-record gitu. Makanya secara tidak sadar kita tuh diikuti sama Google nih. Jadi secara tidak sadar kita tuh diikuti mau kemana pun kalau kita aktifin GPS gitu. Tapi sebenarnya walaupun GPS itu bisa dimanipulasi sih ada. Misal kita nggak pernah ke tempat tertentu kita manipulasi seolah-olah kita pernah ke sana, ada tekniknya itu. Tapi lain kali lah kita berbicara tentang itu. Artinya begini, ini berkaitan dengan artificial intelligence gitu. Nah, jadi kita nggak bisa ngebayangin ya gitu kalau kita mampu mengekstrak informasi-informasi ini sebagai satu kesatuan informasi yang utuh yang bisa kita gunakan untuk pengambilan kebijakan. Lebih-lebih dalam konteks pariwisata ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kayak geotagging gitu di Instagram gitu. Kita bisa mampu menghimpun setiap hari-hari apa orang-orang yang banyak nge-tag tentang Tanjung An misalnya. Oh, ternyata di hari Sabtu itu kisarannya puluhan ribu tagging misalnya gitu. Kemudian di hari Sabtu apalagi gitu. Oh, di hari-hari tertentu sedikit gitu. Nah, itu kita bisa mengambil suatu pola dari situ bahwa kita bisa loh biar wisata ini tetap kondusif, nggak terjadi traffic gitu, nggak terjadi kepadatan di tempat wisata gitu. Kita bisa atur gitu berdasarkan informasi itu gitu. Jadi itu sih berkaitan dengan data-data ini gitu untuk mengambil kebijakan, karena kalau dalam konteks big data itu kan structure unstructure, walaupun ada beberapa bagian yang bilang semi structure gitu. Jadi nantilah kita berbicara tentang itu, the power of digital media. Nah, ini yang seperti, jadi ini udah sih kayaknya ini yang simpulkan tadi ya, kayak gini. Jadi orang nyari di Google gitu, Lombok gitu, misal pariwisata di Pulau Lombok, apa sih yang pertama kali muncul? Kemudian, oh ini ada tempat-tempat ini gitu. Kemudian ada Pulau Lombok sampai 4.000 review gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat nih di sini nih. Ada review sentimen negatif nih gitu. Kita bisa baca kan gitu. Ini kan jelek sekali nih, ada itu kan. Jadi review orang ini juga mempengaruhi gitu dari pengambilan keputusan dari orang-orang yang mau berlibur ke sana. Jadi ini yang saya maksud, bagaimana data-data ini, narasi-narasi ini kita mampu mengekstrak menjadi satu kesatuan informasi yang utuh gitu, yang bermanfaat. Karena kalau masih dalam bentuk ini, yang jumlahnya 4.000 ini, itu dari destinasi Lombok doang loh, yang secara umum loh, belum lagi kalau secara spesifik ya, ada yang berkaitan dengan Gili, misalnya di Trawangan, ada Senggigi gitu, ada ribuan itu reviewernya. Nah, jadi bagaimana tulisan-tulisan teks-teks ini, jadi teks yang narasi-narasi review ini kita mampu merubah menjadi satu kesatuan informasi sehingga menjadi landasan untuk mengambil kebijakan. Nah, cuman bagaimana caranya ya tentu ada tekniknya gitu. Nah, ini yang saya maksud gitu. Perlu kita menggali bagaimana melihat data itu dari perspektif yang berbeda. Tidak lagi ya hanya melulu perihal, aku ingin tahu tentang Lombok gitu, misal si Pemda misalnya, atau kepingin tahu tentang perihal destinasi wisata ini gitu. Apa yang buat orang datang berlibur ke sana dan sebagainya. Kemudian dia datang ke sana membawa kuesioner, membawa angket, kemudian diwawancarain tuh para wisatawan tuh, diwawancarain satu persatu gitu, misal gitu. Jadi kan
informasi yang mereka himpun kan tentu terbatas. Belum lagi valid dari data itu belum lagi kesahihannya gitu seperti apa gitu. Kalau di sini ya tentu berbeda lagi nih. Konsepnya berbeda gitu. Bayangin ya dari 4.000 orang gitu. Kemudian kita bisa memilah-milah mana yang berkaitan dengan sentimen negatif, kemudian mana yang berkaitan dengan masukan gitu, mana yang berkaitan dengan pujian misalnya perihal pariwisata itu gitu. Yang berkaitan dengan masukan-masukan ya itu kita jadikan bahan evaluasi perihal destinasi wisata tersebut. Nah, ini yang saya maksud melihat data dari perspektif yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Seth Stephen dalam bukunya Everybody's Lies itu. Oke, next. Nah ini nih, ini review di TripAdvisor ya. Ini saya ambil berkaitan dengan Gili Trawangan ya. Ini bisa teman-teman bisa lihat nih. Coba bisa lihat ya. Tentu yang berdasarkan rating ya, yang menulis excellent kan banyak sekali ya. Sampai 1000-an lebih ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita kritisi gitu. Kritik dalam artian para traveler ini ya, para traveler lokal gitu, para traveler lokal kayak tour guide misalnya, ketika mereka membuat suatu review, menulis review, ya tentu ngasihnya excellent ya, yang saya jelaskan tadi ya, singgung tadi. Jadi orang-orang yang menulis perihal orang tour guide ini local guide gitu, ketika menulis tentang review tentang Gili Trawangan misalnya, ya tentu excellent yang dikasih gitu. Tetapi kita juga harus perlu melihat rating yang paling rendah, review yang negatif gitu, dan itu kita jadikan sebagai pijakan gitu. Misalnya ya, contoh ini baru 2 nih, ini Februari 2020 ini. Jadi kan kita bisa ngelihat nih, beware the ATM gitu. Jadi kan ini kan satu masukan yang perlu ditanggapi serius oleh para stakeholder maupun para pelaku wisata di lapangan. Ini 1-2 yang saya ambil loh. Ada banyak yang mengangkat isu ini. Ini hanya 1-2 doang yang saya ambil. Belum lagi kita ekstrak dari 2.453, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Nah, jadi ini penting. Jadi bagaimana kita melihat data dari perspektif yang lain. Iya. Oke, nah ini yang tadi, ini juga jelas nih, udah jelas juga ini di Instagram, kemudian di YouTube ya yang sebutnya tag mining, geotagging gitu. Nah ini nih. Ini menarik. Jadi dari pertanyaannya tadi kan awal-awal kan Bang Lalu juga pernah bertanya perihal ini, bagaimana sih mereka mengetahui destinasi tujuan, kemudian hal apa yang membuat mereka tertarik gitu, bagaimana cara agar mereka datang ke tempat kita gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini gampang sekali kita temukan jawabannya dari ekstrak data-data review tadi gitu. Oh ternyata tempat ini terlalu misal adem gitu, pantainya bersih misalnya, kemudian masyarakatnya ini gitu. Tetapi ada juga kritik-kritik, misal hal-hal yang berbau negatif. Oh ini ternyata banyak binatangnya kayak anjing liar gitu. Itu banyak yang berkomentar begitu gitu. Belum lagi masalah sampah gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general kita bisa dapat dari review-review itu. Tetapi kalau pertanyaan yang memang benar-benar khusus, yang sifatnya khusus spesifik gitu, ya saya berani bilang bahwa mungkin itu untuk mengumpulkan data seperti itu yang sifatnya spesifik ya mungkin lebih ke wawancara atau dengan kuesioner. Oke, nah ini referensi. Oke, jadi begitu, sekian dari saya.